Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah jika kalian semua masih dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi ini anak-anak, Bumi akan menyampaikan pembelajaran kita yaitu pada tema 3, subtema 3 pembelajaran 2. Masih di kelas 5. Anak-anakku sekalian, Bumi berharap kalian terus semangat dalam belajar dan juga selalu berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga dikembalikan lagi sehingga kita bisa belajar seperti sedia kala. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Umi ingatkan lagi untuk memulai kegiatan belajar hari ini. Bu Umi harap kalian berdoa baik sebelum belajar maupun sesudah belajar. Nah, untuk itu Bu Umi juga sangat mengharapkan kalian menyimak video pembelajaran Bu Umi dari awal hingga akhir. Baiklah anak-anak, kita simak video pembelajaran selanjutnya. Adapun muatan pelajaran pada tema 3, subtema 3 pada pembelajaran 2 yaitu Bahasa Indonesia KD 3.3 dan juga 4.3, kemudian Ilmu Pengetahuan Alam KD 3.3 dan 4.3, serta SBDP KD 3.4 dan juga 4.4. Adapun tujuan pembelajaran, anak-anak silahkan disimak dan juga dibaca baik-baik ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, Bu Umi kembali mengingatkan pada kalian untuk menyimak video pembelajaran hari ini dari awal hingga akhir, sehingga kalian juga bisa mengerjakan tugas yang akan diberikan pada video hari ini. Kita mulai anak-anak dari pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, tentu kalian masih ingat materi kita tentang iklan anak-anak ya. Dan sekarang Bumi akan membahas tentang bagaimana kita cara menyebutkan keunggulan produk di dalam sebuah iklan. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kalian ingat ketika iklan dibuat untuk tujuannya menarik masyarakat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, tentu di dalam sebuah iklan tersebut ada pemilihan kata kunci yang tepat sehingga menjadi sebuah iklan yang menarik kita anak-anak ya. Jadi pemilihan kata kunci itu sangat penting ya anak-anak, atau sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah iklan gitu ya. Nah, apa itu kata kunci? Jadi kata kunci adalah kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam sebuah iklan. Nah, jadi kata-kata
konsep anak-anak ya, kata-kata yang menjadi konsep pokok, jadi yang utama ya, yang dibahas dalam sebuah iklan. Jadi apa yang kita sampaikan tidak harus tertulis dalam misalnya iklan pada media cetak. Jadi kata-kata yang pokok saja atau kata kunci saja yang ditulis di sana. Seperti itu ya. Kata kunci pada sebuah iklan sehingga dapat menarik masyarakat untuk tertarik pada produk barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menentukan kata kunci yang tepat dalam sebuah iklan, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan kita sampaikan. Jadi kita harus mengetahui dulu anak-anak, misalnya iklan tentang makanan sehat. Nah, kita harus tahu dulu tentang makanan sehat itu apa. Jadi maksudnya tujuan dari makanan sehat itu apa, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, pemilihan kata kunci yang tepat akan memengaruhi kualitas iklan. Ya, jadi ternyata pemilihan kata kunci yang tepat itu mempengaruhi kualitas iklan anak ya secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan. Jadi pemilihan kata kunci yang tepat itu menjadi sasaran tepat bagi masyarakat sehingga masyarakat mengenal produk yang akan kita tawarkan melalui sebuah iklan. Nah, itu tadi anak-anak ya. Semoga yang Bu Umi sampaikan dapat dipahami. Nah, jadi nanti ketika membuat sebuah iklan dengan menentukan kata kunci yang tepat. Intinya kalian harus memiliki informasi yang baik tentang produk yang akan diiklankan atau disampaikan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita menyebutkan keunggulan produk dalam sebuah iklan sehingga produk, barang atau jasa yang kita tawarkan atau kita iklankan dapat diminati oleh masyarakat ya, dengan cara pemilihan kata kunci yang tepat. Itu anak-anak ya. Baik, selanjutnya kita beralih atau melanjutkan ke muatan pelajaran IPA anak-anak. Nah, pada muatan pelajaran ini masih melanjutkan KD kita yaitu 3.3 anak-anak ya dan 4.3 tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada video kali ini Bumi akan membahas tentang makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak tentu ingat bahwa salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia, ya, sistem pencernaan tubuh pada manusia adalah dengan cara menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Jadi kita tidak boleh makan makanan yang kotor, makan makanan yang mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, selain harus bersih, makanan tersebut juga harus memiliki kandungan gizi yang seimbang anak-anak ya dan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini adalah salah satu cara anak-anak ya. Ini adalah cara bagaimana kita menjaga sistem pencernaan ya, atau memilih makanan yang sehat bagi sistem pencernaan untuk tubuh kita gitu ya, untuk tubuh manusia. Nah, lalu contoh makanan yang sehat bagi sistem pencernaan seperti apa gitu ya contohnya. Nah, contohnya misalnya buah-buahan ya, buah-buahan yang segar gitu ya Nana ya. Ini juga penting, kalian tidak boleh memilih-milih buah. Buah tuh banyak mengandung vitamin Nana ya. Ada vitamin C, vitamin
eee, E ya, misalnya apel tuh ada vitamin E-nya anak-anak ya, kalau nanas ada vitamin C-nya, kemudian, jeruk, vitamin C, stroberi, dan banyak lagi ya, vitamin A, pepaya gitu ya, masih banyak lagi. Nah, semua diperlukan oleh tubuh kita ya, ini adalah buah-buahan. Lalu ada lagi sayur mayur ya, atau sayur-sayuran. Nah, ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk, bagi atau untuk sistem pencernaan kita ya. Ada beberapa serat-serat yang terdapat pada sayur-sayuran yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama sistem pencernaan. Nah, kemudian yaitu biji-bijian anak-anak. Nah, jadi biji-bijian ini juga, mengandung asam laktat ya Nak ya, dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Ternyata biji-bijian ini juga sangat anak-anak ya diperlukan. Ada ini kalau sesuai gambarnya ada kedelai, kacang merah ya, kemudian, apa namanya ini, kedelainya macam-macam ya anak-anak ya. Ada kacang tanah ya, ini kedelainya ya ada yang warna hitam ya. Kemudian jadi kalau tempe itu kan terbuat dari biji-bijian anak ya. Jadi itu juga sangat diperlukan oleh tubuh gitu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa makanan yang sehat yang dibutuhkan oleh sistem pencernaan pada tubuh kita gitu ya. Nah, jadi tadi Bu Umi sampaikan bahwa buah juga mengandung banyak vitamin dan antioksidan ya Nana ya, untuk mencegah penyakit ya. Lalu juga sayur mengandung banyak serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Nah, kemudian juga ada biji-bijian yang mengandung asam laktat ya Nana, dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri yang baik ya di dalam usus gitu ya. Oke, baik. Bu Umi rasa kalian cukup mendengarkan dan memahami. Jika masih belum paham, kalian boleh buka buku bupenanya ya, dibaca pelan-pelan. Oke. Nah, baik. Selanjutnya yaitu muatan pelajaran SBDP. Nah, pada pelajaran SBDP kali ini kita akan membahas tentang karya seni rupa daerah anak-anak ya. Nah, karya seni rupa daerah merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia. Nah, ini adalah sebuah kesenian daerah di wilayah tertentu yang ada di Indonesia. Ini ya Nak ya, ini merupakan seni rupa daerah. Nah, lalu berbagai bentuk kesenian Nusantara yang ada sekarang anak-anak merupakan budaya masyarakat yang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Jadi beragam anak-anak ya. Jadi Indonesia itu memiliki beragam budaya sehingga kita tidak sama anak-anak ya. Jadi keragaman inilah yang merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, apa contoh dari salah satu contoh dari karya seni rupa daerah adalah batik anak-anak ya, adalah batik. Nah, batik adalah kain bergambar. Ini ada gambar batik anak-anak ya. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari batik, kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam atau sejenis lilin khusus, dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah tertentu. Jadi batik itu dihasilkan di beberapa wilayah, namun disesuaikan dengan ciri khas daerah tertentu ya. Dan batik itu dibuat dengan khusus anak-anak menggunakan namanya malam. Malam itu bukan keadaan di mana ini ya, keadaan yang tanpa matahari, bukan seperti itu ya. Jadi malam ini adalah nama alat yang digunakan
ya, alat yang digunakan untuk membatik ya, alat yang digunakan untuk membatik pada kain yang telah digambar ya. Itu adalah dinamakan malam. Jadi sejenis isinya Nana ya, nanti ada alatnya. Alat yang digunakan batik itu apa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh karya seni rupa daerah yaitu batik. Nah, kemudian nah ini yang Bu Umi maksud tadi. Jadi hampir di setiap daerah itu memiliki batik dengan ciri khas sendiri. Nah, batik biasanya Nana dibuat dengan menggunakan alat yang disebut canting. Nah, ini adalah gambar cantingnya Nana yang dipegang. Nah, dipegang sebuah tangan ya. Nah, itu untuk menuangkan yang Bu Umi bilang malam tadi ya Nana ya. Jadi malamnya bisa berwarna-warni. Nah, jadi di malamnya dituangkan dalam cantingnya itu ya. Nah, kemudian apa itu canting? Canting adalah kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Nah itu. Nah ini adalah nama dari cantingnya. Jadi ada namanya nyamplungan ya. Kemudian ada namanya cucuk ya. Dan agak gagang terong. Jadi ini memang benda ini atau alat ini itu dibuat oleh dari Pulau Jawa Nana ya, jadi dari suku Jawa, jadi bahasanya juga bernuansa Jawa. Nah demikian ya, jadi batik ini anak-anak batik yang digunakan batik yang dibuat ini adalah menggunakan canting ya sebagai batik ya, sebagai kalau yang dibuat dengan canting ini dinamakan batik tulis ya. Jadi ada batik modern itu menggunakan cetakan, ada anak-anak ya. Tapi kalau ini dinamakan batik tulis karena memang menggunakan tradisional, menggunakan tangan. Nah gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Seperti biasa di akhir video pembelajaran kita, Bu Umi akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi kerjakan baik-baik, dibaca baik-baik soalnya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu 4.4. Silahkan kerjakan di pena halaman 196. Jadi halaman 190 anak-anak ya. Nah di poin 7 ada tugasnya presentasikan, tidak perlu ya. Karena kita tidak ada di dalam kelas ya. Jadi cukup hanya berupa tulisan atau tempelan gambar kalau memang diperlukan atau gambar jika diperlukan. Lalu buatlah kelompok di poin nomor 1 juga tidak perlu ya. Jadi dikerjakan mulai dari poin 2 sampai 6. Nah, itu untuk bahasa Indonesia. Lalu IPA KD 3.3. 3.3 adalah penilaian pengetahuan anak-anak. Jadi soalnya mulai dari nomor 1 ya, mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soalnya boleh ditulis, boleh juga tidak ya. Bumi sarankan untuk mengerjakan di buku tulisnya, karena kalau mengerjakan di buku pena 5A tentu tidak cukup. Mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata dan juga sikap Bu Umi yang kurang berkenan. Dan Bu Umi ingatkan kembali pada anak-anakku semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan juga menjauhi kerumunan. Anak-anakku sekalian, Bumi tak lupa juga memohon kepada kalian untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.